Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan, dan kita masih membahas pada bab yang ketiga, di mana pada bab ketiga ini membahas berbagai wasiat dari para pemimpin dan orang tua kepada para pendidik anak. Kita terakhir sampai pada wasiat surah Al-Qadi. Sekarang kita menginjak yang kelima, yaitu wasiat dari Abdul Malik bin Marwan, di mana di dalam resum kalian disebutkan ya, dari Al-Madaini, Anil Madaini qala Abdul Malik ibn Marwan li muaddibi waladihi alimhum asidqa kama tuallimuhumul qur'ana wa jalis bihim al ulama wal asrafa fa innahum ahsanu sayyin adaban wa aswa'u sayyin rohbatan wa jannibhum asafalah fa innahum aswa'un nasi ri'atan wa fil lafat asfa'un nasi ragbatan fil khair wa aqalluhum adaban wa janibhum al hashama fa innahum lahum mafsadah. Ya. Wa fi aw hasin su'urahum taqlub riqabuhum wa atihum alahma yaqwu wa yasja'u wa alimhum aw warawihim asyara yamjudu wa yanjadu, yamjudu wa yanjudu, ya. Wa murhum an yastaqu irda wa yamussul alma'a massa wa la ya'ubbu abba fa innal abba yurisul kubat wa idza ihtajatsa antatana walahum bi adab falyakun dzalika fi sirrin la ya'lamu bihi ahadun minal ghasiyah fayahunu alaihim. Kalau di dalam resum kalian cuma disampaikan pokok-pokok dari nasihat ini ya, tidak semuanya ya. Disebutkan dari Al-Madaini, dia berkata, Abdul Malik bin Marwan berkata kepada pendidik anaknya, ajarkan kepada mereka kejujuran sebagaimana kamu mengajarkan kepada mereka Al-Quran, dan dudukkanlah mereka ini di hadapan para ulama dan orang-orang mulia, karena dikarenakan mereka, yaitu para ulama dan orang-orang mulia itu adalah orang yang paling bagus di dalam adab ya, dan mereka adalah orang yang terjeleknya di dalam keinginannya terhadap dunia ya. Dikarenakan mereka ini adalah apa ya, ada yang terlewat ya, jauhkanlah mereka dari orang-orang bodoh ataupun orang-orang pandir, karena mereka adalah orang yang paling jeleknya di dalam hal wara. Di dalam sebagian lafaz diterangkan terjeleknya manusia
di dalam keinginannya terhadap kebaikan, dan mereka adalah orang yang paling rendah adabnya, ya. Mereka adalah manusia yang paling rendah adabnya, ya. Sebenarnya masih ada tambahan, ya, beberapa tambahan lagi gitu, seperti yang ada dalam kitab ini. Namun kita akan fokuskan apa yang disebutkan di dalam sebentar ya, ada masalah ya di HP ya. Ya, di HP siaran Facebooknya itu ada masalah sebentar ya. Kita lanjutkan. Ya, kami matikan siaran di Facebook karena ada masalah ya. Jadi cuma direkam sama grup kalian ini. Pada penjelasan di sini yang pertama, ajarkan kepada mereka jujur sebagaimana engkau ajari mereka Al-Quran. Yang pertama, ya, dikarenakan apa? Ya, dikarenakan memang Al-Quran itu dia adalah asdaqul kalam, asdaqul hadis, sehingga kalau diajarkan kepadanya itu atau kepada anak itu kejujuran, kemudian dipermisalkan sebagaimana engkau mengajarkan kepada mereka itu adalah Al-Quran, ini ada kesinambungan, ada keterkaitan, karena jujur itu adalah termasuk ucapan kebaikan, sementara apa yang ada di dalam Al-Quran itu dia adalah asdaqul kalam, selurus ataupun sejujur-jujur daripada ucapan. Sehingga orang yang biasa belajar Al-Quran itu manakala dia mempelajari Al-Quran, tentu sifat kejujuran akan ada padanya, kelurusan akan ada padanya, ya. Sehingga jujur merupakan sifat yang mesti diajarkan kepada orang yang belajar tentang Al-Quran, ya. Betapa berbahayanya seorang dia tidak punya sifat jujur, dia mempelajari Al-Quran, maka bisa jadi ilmu yang dipelajari itu akan menjadi hujah baginya, ya, akan menghujat dirinya dan bukan menjadi hujah baginya, ya. Makanya di dalam doa sering kita berdoa agar supaya Al-Quran itu dijadikan sebagai hujatan lana wala hujatan alaina. Al-Quran itu dijadikan hujah bagi kita dan bukan menghujat diri kita, bukan menjadi alasan untuk kita itu disiksa karena Al-Quran. Ini berlaku bagi orang-orang yang dia punya ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dia membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian nasihat yang selanjutnya adalah untuk mereka diajak duduk bersama dengan para ulama dan orang-orang mulia. Karena para ulama dan orang-orang mulia itu memang adabnya bagus, dan mereka rendah keinginannya kepada dunia, ya. Padahal ini kan Abdul Malik bin Marwan ini dari keluarga raja, ya, keluarga khalifah, tapi anak-anaknya minta untuk dididik di hadapan para ulama dan orang mulia agar supaya adabnya menjadi bagus
dan tentu keinginan kepada dunia, tamaknya itu hilang, karena keluarga pembesar itu biasanya sangat dekat dengan dunia. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, para ulama dan orang-orang mulia itu mereka bukan berarti tidak menggunakan dunia ya, tapi kita tahu bahwa dunia itu ada beberapa keadaan yang dunia itu dicela gitu. Kalau dunia itu secara asal dia adalah kenikmatan Allah ya. Yang namanya kenikmatan ya kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian itu apapun yang ada di muka bumi. Ya. Juga Nabiullah Muhammad SAW menyebutkan sebagian dari dunia itu untuk memberikan contoh penyebutan nikmat. Nabi SAW bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena dari kedua nikmat itu. Nabi SAW menyebutkan nikmat itu adalah kesehatan dan waktu luang. Ya, nikmat kesehatan, demikian pula waktu luang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kan dunia itu memang nikmat. Tapi banyak disebutkan di dalam berbagai dalil ya, bahwa dunia itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal auladi. Allah menyebutkan sesungguhnya dunia itu, kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau dan juga perhiasan saja, dan saling berbangga di antara kalian, dan juga kalian itu saling berlomba untuk berbanyak-banyak di dalam harta dan anak. Itu kisaran dunia ya, kisaran dunia itu dimaklumi. Dan juga Nabiullah Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa dunia itu mal'unun ma fiha ila dzikrullah wa mawalah au aliman au muta'alliman. Dunia itu tercela, terlaknat, dan apa yang ada di dalamnya juga terlaknat, kecuali mengingat Allah dan yang menyertainya, atau orang yang berilmu, atau orang yang mempelajari ilmu. Artinya di situ menunjukkan bahwa dunia itu tercela gitu. Ya. Pada penyebutan berbagai dalil, memang ada beberapa sebab dunia disebutkan tercela itu, paling tidak manakala yang pertama dihadapkan kepada perbuatan manusia. Tatkala manusia itu berbuat kejelekan, ya dunia menjadi tercela. Ya. Sebagaimana dalam ayat tersebut, tafakhurun ya, dunia itu, kehidupan dunia itu cuma kalian tuh saling berbangga. Bukankah saling berbangga itu termasuk perbuatan jelek? Saling berbanyak, berlomba di dalam harta dan anak, itu juga tercela, itu juga amal perbuatan yang jelek gitu. Tapi dunia itu akan menjadi perkara yang baik, kebaikan manakala amalnya kebaikan ya, seorang dia punya amal kebaikan ya, dia gunakan dunia itu untuk amal soleh ya. Tentu yang bisa mensikapi dunia dengan benar itu adalah orang yang berilmu ya. Sebagaimana Nabi menyebutkan bahwa apa yang ada di dalam dunia itu tercela, terlaknat, kecuali 4 ya.
Yang pertama adalah apa? Dzikir dan yang menyertainya. Mengingat Allah. Berarti dunia yang kemudian dia manfaatkan untuk mengingat Allah inilah yang bermanfaat, yang tidak tercela, yang menyertai mengingat Allah. Kemudian orang berilmu, dan tidak bisa orang itu berzikir kecuali dia juga berilmu, karena zikir itu tidak terbatas pada zikir umum saja, tapi di setiap saat itu ada ilmunya untuk berzikir mengingat Allah. Dan orang bisa mengingat Allah tentu dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering disebut bahwa ahli ilmu itu ahli zikir. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli dalam zikir jika kalian tidak mengetahui. Artinya ahli zikir di sini ulama. Makanya semakin seorang berilmu, dia akan semakin banyak mengingat Allah. Ya, dan semakin dia berilmu, tentu sikapnya terhadap dunia juga beda dibandingkan orang bodoh. Kadang orang bodoh itu menganggap bahwa dunia itu puncak kemuliaan, bahkan sampai pada masuk ranah agama, sehingga dianggap orang yang berhasil dalam agama orang kaya. Ya, mereka tidak bisa melihat, orang-orang seperti ini tidak bisa melihat keberhasilan orang beragama itu kalau tanpa harta. Padahal berapa banyak orang yang dia sedikit harta tapi beragama dia berhasil. Bahkan tidak sedikit ya. Orang-orang yang dia itu rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya kumal, ya, dia ini ditolak untuk bertamu di pintu-pintu manusia, pintu-pintu rumah manusia ditolak kalau dia datang. Namun andaikan dia lau aksama Allah la abarohum, andaikan Allah Ta'ala, andaikan mereka ini bersumpah, dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengijabahinya. Artinya kan di sini menunjukkan bahwa ketulusan itulah keberhasilan. Dan terkadang Allah memberikan karunia ketulusan, keikhlasan itu bukan orang yang nampak glamornya, nampak dunianya. Justru kadang orang yang nampak dunianya itu lebih dekat kepada makna-makna yang disebutkan di dalam celaan berbagai ayat ataupun hadis Nabi. Dia dunia itu adalah apa? Dia permainan. Dia senang, suka bermain-main dengan dunia. Ya, bersenang-senang, wisata sana, wisata situ. Juga sendaguro. Hidupnya itu cuma banyak bergelimang harta, itu hanya banyak seperti itu. Kadang tanpa melihat bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti hati manusia. Banyak menampilkan harta kekayaannya di hadapan manusia dan sedikit empatinya kepada ataupun simpatinya kepada orang-orang miskin. Ini nampak ya. Bahkan harusnya amal kebaikan yang harus disembunyikan mesti ditampakkan supaya lebih menampakkan kemegahannya sebagai orang kaya, sehingga perlu untuk dipublikasi, disampaikan di media. Padahal pada amal-amal yang harusnya itu perlu untuk dilakukan sembunyi-sembunyi. Beda kalau seorang mau membantu bencana, itu silahkan terang-terangan akan mengajak yang demikian manusia. Tapi pada saat ada bencana, jarang dia lakukan hal demikian. Tapi kalau 1-2 orang miskin dibantu, ditolong, dan nanti di video, di-upload, sehingga banyak manusia yang memujinya, banyak manusia kagum. Padahal itu jauh, tentunya jalan yang ditempuh itu jauh daripada ketulusan. Nah, ini nggak seperti itu cara berinfak itu. Atau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian jauhkanlah mereka dari orang-orang bodoh, safalah ya. Karena mereka adalah orang yang paling jeleknya di dalam warok. Jangankan zuhud ya, warok saja mereka jelek. Ya, warok itu kan ya, dia tidak meninggalkan ya, kecuali yang memberikan madarat dunia maupun agamanya. Artinya dia tinggalkan hal yang memberikan bahaya kepada dunia dan agamanya, itu warok. Beda kalau zuhud itu dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Zuhud itu tingkatan lebih tinggi lagi. Dan mereka adalah orang yang paling rendah kepada kebaikan. Maksudnya rendah keinginannya. Ya, aswa'un nasi rohbatan, keinginannya kepada kebaikan itu paling rendah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih ada tambahan-tambahan di belakangnya ya, tetapi kita cukupkan seperti yang ada di dalam resume gitu. Ya, karena yang lain-lainnya itu seputar tentang masalah untuk memotong rambut, untuk makan daging dan yang lain sebagainya. Ya itu tidak ada masalah ya. Itu adalah seperti kalau seorang menyerahkan di pondok ya, orang tua menginginkan menunya yang bagus ya, menu makanannya, ya itu tergantung dengan SPP-nya gitu, tergantung dengan apa pembayarannya. Juga pengen agar supaya dilondrekan ya, itu tergantung biaya. Makanya di sebagian pondok itu beda-beda kebijakannya ya. Sebagian pondok itu ada yang memang di situ dilondrekan itu sudah biaya termasuk ini, sehingga anak-anak di situ tinggal belajar. Sebagian pondok tidak mau ya, boleh memakai mesin cuci tapi untuk mengeringkan saja, tapi mencuci tidak pakai mesin cuci, untuk membentuk karakter mandiri ya, karakter mandiri. Karena kalau kita lihat ya, pendidikan yang terbaik itu pendidikan yang seperti itu, bukan pendidikan untuk menjadi nyonya besar ya, atau menjadi tuan besar. Nanti kalau didik seperti itu, dia menjadi seorang dai ya, maka dai mentalnya lemah gitu. Dai yang pengennya dapat layanan ini itu, ya kalau cuma sekedar dapat layanan ini itu sih tidak begitu berbahaya ya, tapi berbahaya kalau dia kemudian menggunakan dalil, sehingga dengan dalil tersebut dia bisa menguras harta manusia. Ya, kita tahu orang yang punya ilmu ya, kalau dia belajar itu kan dia dekat dengan nas ya, dia bergelut dengan nas, baik nas Al-Quran, nas hadis ya. Dan nas Al-Quran dan nas hadis itu kan seorang dia berkata dengan atas nama Allah, berkata dengan atas nama Nabi. Ya siapa yang tidak percaya dengan Allah, siapa yang tidak percaya dengan Nabi? Sehingga nanti kalau jamaahnya suruh infak dengan mengatasnamakan ayat Al-Quran, dengan mengatasnamakan hadis, ya mesti orang akan tertarik gitu, akan percaya. Ya, tidak cuma itu, tidak cuma dalam hal itu saja gitu, berinfak dan sebagainya, tapi hal-hal yang lainnya, hal-hal yang lainnya. Dia bisa mengumpulkan dunia dengan itu, dengan nas-nas tadi ya. Kalau yang senengannya wanita ya dia berdakwah bisa mengelabui para wanita, sehingga dia kawin siri sana, kawin siri sini gitu, tanpa memperdulikan aturan-aturan syariat itu. Nanti di sana punya anak didolimi, di sini punya anak didolimi, karena dia berlabel ustadz gitu. Itu banyak terjadi gitu ya, banyak terjadi. Karena orang kalau disampaikan nih ayat Al-Quran, nih hadis Nabi, orang mesti akan percaya gitu. Apalagi yang menyampaikan orang yang dianggap
punya ilmu. Padahal sebenarnya kalau seorang dia mempelajari ilmu yang sedikit saja akan ketahuan bahwa yang seperti itu dia gunakan nas-nas yang ada itu untuk kepentingan pribadi dia. Itu nampak gitu ya, nampak. Waliyadzubillah. Nah, ini pentingnya seorang untuk apa istilahnya mendidik anak itu sehingga arahnya menjadi bagus, tidak kemudian apa justru sebaliknya gitu loh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, kalau dalam resume kalian adalah wasiat Umar bin Abdul Aziz ya. Namun sebenarnya masih ada berbagai wasiat yang lain ya, yang kita akan bacakan, seperti wasiat dari Ali, an Ali ibni Abi Jumlah qala kana Sulaiman ibnu Sa'ad yu'addibu al-Walida wa Sulaiman. Dari Ali bin Abi Jumlah dia berkata ya, karena Sulaiman bin Sa'ad ya, dia biasa mendidik Al-Walid dan Sulaiman. Sulaiman yang pertama itu adalah Sulaiman pendidik adab, sementara Sulaiman yang kedua yang dididik itulah Sulaiman bin Abdul Malik ya. Jadi pendidik adabnya namanya Sulaiman, yang dididik juga Sulaiman namanya. Jadi Sulaiman bin Sa'ad dia biasa mendidik adab Al-Walid dan Sulaiman. Maka Abdul Malik kemudian berkata ya Sulaiman, la tatrib wujuha baniya ya, wahai Sulaiman, jangan kamu memukul wajah anakku, wajah anak-anakku. Jadi ini pesan dari Abdul Malik gitu loh kepada Sulaiman pendidik adab anaknya. Kenapa? Wa kana fi khuluqi Sulaiman siddatun. Karena pada akhlak Sulaiman itu ada akhlak keras. Ya, yang namanya akhlak keras itu kadang muncul ucapan keras, tindakan keras gitu loh. Ya. Dan beliau mengkhawatirkan, dan beliau memberikan wejangan jangan sampai memukul bagian wajah. Ya, kita tahu mendidik adab itu pada kondisi tertentu boleh untuk memukul itu, tapi tentu ada aturannya, mukul punggung ya. Adapun memukul wajah itu tidak diperbolehkan, makanya beliau melarang jangan sampai memukul wajah ya. Nah, nanti tentang masalah menghukum pakai memukul itu ada bab sendiri ya, di bagian belakang itu. Maka kalau misalnya kita dapati, kita serahkan anak kita ya, pada seorang guru ya, yang dikenal dia punya akhlak yang keras ya hendaknya hati-hati ya, hendaknya hati-hati. Bisa seseorang tua memberikan masukan kepada lembaga, bisa, atau memang lembaga membuat aturan agar supaya guru-gurunya tidak berlaku seperti ini dan seperti itu gitu ya. Pernah ada yang dihukum itu sampai pingsan ya, kita bingung gitu, kok bisa gitu dihukum sampai pingsan. Ada sebagian pondok pesantren menghukum dengan karena mencuri, kemudian hukumannya itu seperti hukuman hudud gitu loh, walaupun tidak sampai memotong tangan ya. Nah ini menunjukkan dia nggak paham tentang masalah hukuman ya. Karena hudud itu beda gitu loh dengan hukuman mendidik
Kalau hudud itu memang sebuah pelanggaran yang secara nas ditentukan batasan hukumannya. Kalau mendidik itu memang hukuman itu dimaksud agar supaya dia menjadi baik. Ya. Sampai-sampai sebagian pondok ada, kalau ada santri mukul maka nanti dikisos gitu loh. Nah, ini menunjukkan dia nggak paham kisos itu untuk apa gitu loh. Jadi babnya bukan bab kisos, tapi babnya adalah untuk mendidik. Misalnya ada anak dipukul, dia nggak ridho. Nah, perlu untuk yang memukul itu dikasih pelajaran, bukan dihukum kisos, bukan, tapi dikasih pelajaran agar supaya dia bisa merasakan ini loh yang dirasakan oleh teman kamu yang kamu pukul. Maka diterangkan waktu ada seorang bertanya kepada salah satu ulama ini menjawab boleh kalau dia nggak ridho untuk mukul, tapi babnya bab tarbiyah. Bab tarbiyah. Nah, ini penting seperti itu. Tidak serta-merta orang yang melakukan seperti itu langsung dimaafkan ya. Kalau ada anak di pondok misalnya kerjanya mukul terus ya, enggak mesti kemudian ditekankan yang dipukul suruh maafkan. Kalau memang ini karakter sukanya mukul ya perlu untuk dikasih pelajaran ya, agar supaya dia tahu bahwa yang dirasakan sakitnya oleh orang yang dipukul itu dia mesti merasakan juga, agar supaya oh rasanya seperti ini toh, sehingga dia bisa berpikir berarti orang lain saya pukul sakit juga. Kalau enggak dibiarkan ya, kalau seperti itu dibiarkan nanti akan muncul bulian. Juga kadang sebagian pengajar itu langsung memaafkan, ini dimaafkan gitu. Ini suruh maafkan. Seolah-olah yang berbuat salah itu dia boleh memaksa untuk maafnya mesti diterima. Ini pendidikan bukan pendidikan yang baik gitu. Ya, seolah-olah kalau udah minta maaf ya sudah gitu loh. Makanya kita dapati kasus-kasus bulian sampai meninggal gitu loh. Ya, apalagi kalau yang melakukan bulian itu adalah orang-orang yang anak-anak pejabat, anak punya kedudukan gitu. Nah, ini bukan pendidikan yang baik seperti itu. Pendidikan yang baik gitu. Ya. Memang kita dapati yang namanya orang punya kekuasaan itu, dan banyak yang berkuasa bapaknya, tapi anaknya kadang juga timbul sikap arogan gitu. Sikap arogan. Dan itu tidak baik seperti itu. Ya saya dulu pernah lihat ya, walaupun saya bukan yang dibully ya, tapi teman-teman itu karena dia anak pejabat itu. Oh, kalau membuli itu misalnya kayak bersin itu di muka orang lain. Nanti kalau keinginannya nggak dituruti, mukuli temannya gitu. Seenaknya, padahal temannya lebih gede-gede gitu loh. Tapi tidak ada yang berani. Karena kalau nanti ada yang berani, dia bawa geng yang banyak itu, kelompoknya 50 orang, 60 orang itu. Kadang seperti itu. Itu dibiarkan ya akan mendidik sikap arogan gitu. Ya. Nah, dan itu nyata gitu. Seperti itu nyata. Ya. Kalau lebih dasar lagi ya sampai tingkat pembunuhan biasanya. Makanya di berbagai tempat di negeri kita kadang terjadi sampai pembunuhan. Berawal dari bulian kemudian sampai yang dibuli dibunuh. Ya. Waliyatubillah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti pada praktek ya, seperti ini pada bagian bab akhir ya. Bab akhir. Ya. Tapi di sini karena wasiat-wasiat itu sifatnya kan mencakup semuanya, jadi di sini disinggung dari wasiat tersebut.
Juga ada wasiat dari Hajjaj bin Yusuf ya. Ini Hajjaj bin Yusuf ini kita tahulah dalam sejarah seperti apa ya. Tapi dia tetap mendidik dari anak-anaknya ya, dimana dia mengatakan pada pendidik adab anaknya, alimhum as-sibahah qoblal kitabah, ajari kepada mereka itu berenang sebelum menulis. Kenapa? Harusnya kan menulis dulu diajarkan ya, karena waktu itu sangat sedikitnya orang yang bisa ngajari renang. Fa innahum yajiduna man yaktubu anhum wala yajiduna man yasbahu anhum ya, karena mereka di masa itu bisa mendapati mudah orang yang bisa mengajari menulis untuk mereka, tapi mereka susah mendapati orang yang bisa mengajari renang. Jadi bukan berarti ini mendahulukan renang, bukan ya, tapi memang kondisinya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk anak-anak di zaman dulu dilatih seperti ini kan masa-masa jihad hujum ya, jihad menyerang. Di masa khalifah itu, khilafah yang 4, kemudian khilafah Bani Umayyah, itu kan khilafah yang mana Islam mengadakan ekspansi yang besar, sehingga anak-anak pembesar itu ya dididik untuk bisa nanti kelak besar ikut berjihad di jalan Allah. Kalau di masa sekarang kan bukan masa seperti itu gitu, masa perdamaian kita ini. Sehingga di masa perdamaian ini yang belajar renang, yang belajar berkuda, yang belajar memanah, menembak ya, hal seperti ini kurang pas kalau diajarkan di tingkat anak-anak sampai mahir. Ya, kalau sekedar bisa saja tidak ada masalah ya, diajarkan ini sekedar bisa. Tapi kalau sampai mahir, kepentingannya apa gitu? Kalau sampai mahir kan misalnya kepentingannya untuk jihad, menjaga daerah perbatasan, kan bisa ditangani oleh TNI. Untuk mengirim pasukan perdamaian ya, karena masa damai kok terjadi peperangan, ada konflik, dikirimlah pasukan perdamaian. Kemudian negara kita ngirim, ya sudah seperti itu, sudah diwakili oleh TNI. Makanya kurang dianjurkan ya, misalnya di sekolah diajari memanah, diajarkan apa ya, ya kok diajarkan sekedarnya tidak masalah. Tapi kalau itu kemudian menjadi sebuah perkara ya, kalau ingin mempelajari kemudian lebih terarah ya, masuk saja klub memanah gitu, yang di situ kan apa, terkontrol gitu loh. Kalau menembak ya masuk perbakin gitu, berkuda ya masuk klub berkuda. Nah, seperti itu ya, sekolah-sekolah menampilkan seperti itu ya, pada perkara yang itu menjadi wilayah penguasa saat ini ya, tidak selayaknya dilakukan ya. Makanya kita lihat ya, yang bikin keterampilan seperti itu kadang dekat dengan paham-paham teroris itu, lebih dekat ke situ, dan itu nyata gitu. Karena memang mereka secara apa ya, secara struktur di dalam organisasinya memang arahnya berlatih seperti itu, melempar pisau, senjata, ngerakit bom, termasuk keterampilan itu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau kemudian sudah ditangani oleh penguasa dalam masa perdamaian seperti ini, tidak selayaknya untuk kita menekankan. Tapi misalnya ada yang sekedar pengenalan ya, itu tidaklah masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wasiat Al-Walid ya, Ibni Abdul Malik, Walid Ibnu Abdul Malik, an Marwan Ibni Abi Suja qala kana Ibrahim Ibnu Abi Abalah yu'addibu walada Al-Walid
ibni Abdul Malik. Fakharaja alaihi al-walidu yauman wa qad hamala jariyatan ala dhuhri gulamin wa huwa yatribuha. Faqala lahu mah ya Ibrahim fa innal jawariya la yutrabna ala ajazihinna walakin alaika bil qadam wal kafi. Dari Marwan bin Abi Suja, dia berkata, Ibrahim bin Abi Abalah, dia biasa mendidik anak dari Al-Walid bin Abdul Malik, ya, anak dari Al-Walid bin Abdul Malik, jadi cucunya Abdul Malik yang dididik Adam. Fakharaja alaihi, ya, maka waktu itu Al-Walid itu sedang keluar, ya, kharaja alaihi, pada suatu hari dia keluar, ya, ya. Waqad hamala jariyatan ala dhuhri gulam, ya. Dan waktu itu dia sedang membawa, ya, Ibrahim waktu itu membawa jariyah, ya, satu budak perempuan, ya, itu ala dhuhri gulam, ya, di atas punggung seorang anak laki-laki. Wa huwa yatribuha, artinya disuruh bertelentang punggung anak laki-laki, kemudian dipukuli bagian perutnya gitu. Maka Al-Walid pun kemudian berkata, ya, mah ya Ibrahim, apa ini Ibrahim, kamu mukul seperti ini? Karena sungguhnya jariyah, budak-budak perempuan itu tidak boleh dipukul pada tempat yang lemah. Perut itu tempat lemah. Wajib bagimu untuk memukul bagian kaki atau telapak tangan. Nah, ini ditegur langsung oleh Al-Walid, ya. Jadi waktu itu Al-Walid sedang melihat, ya, melihat putra beliau gitu loh, yang dididik oleh Ibrahim bin Abalah, ya. Ternyata waktu dia masuk di tempat pendidikan adab itu atau sekolah itu, Al-Walid sedang Ibrahim bin Abalah sedang menghukum salah satu budak perempuan atau anak perempuan, dihukum dengan cara seperti itu. Maka ditegur, dimarahi, ya. Sehingga tidak boleh menghukum itu pada tempat-tempat lemah. Nanti akan ada pembahasan sendiri tempat lemah itu mana saja. Makanya kalau kita lihat, jangankan pada hukuman anak, ya, pada hukuman orang dewasa hudud saja itu bagian yang dipukul punggung, karena punggung itu paling kuatnya anggota tubuh, ya, paling kuatnya anggota tubuh. Dan ingat, ya, kalau membahas misalnya mukul seperti ini, jangan bermudah-mudahan untuk mukul. Nanti akan ada pembahasan sendiri tentang hukumannya. Karena hukuman itu nanti diberlakukan kalau pendidikan dengan cara yang urutan kebaikan, ya, urutan-urutannya nggak bisa didapat, ya, baru kemudian diberlakukan hukuman, ya. Tapi kalau dengan kelembutan, dengan kebaikan sudah nerima, ya sudah. Makanya syariat Nabi Isa alaihi salam itu kan syariat memaafkan, dominannya memaafkan. Karena orang Nasoro itu hatinya lembut. Pengikut Nabi Isa di masanya itu orang hatinya lembut-lembut, sehingga sampai disyariatkan untuk memaafkan. Sehingga pada saat pernah dilakukan, ya, hukuman tentang orang yang mau diberlakukan sebuah had gitu, itu kan Nabi Isa disebutkan dalam beberapa riwayat membawa cermin, gitu. Dan cermin ini mukjizat yang diberikan oleh Allah. Jadi setiap orang boleh untuk menghukum orang tersebut kalau dirinya nggak berbuat dosa. Setiap yang bercermin itu melihat dirinya penuh dosa, jadi nampak kotoran, sehingga nggak boleh itu, nggak jadi menghukum. Terus sampai terakhir tidak ada yang bersih dari dosa, sehingga ditekankan untuk menyayangi, memaafkan. Walaupun ini kalau tinjauan syariat kita jelas bukan seperti ini, ya.
Tapi kalau Yahudi beda. Kalau Yahudi itu orangnya ngeyel-ngeyel ya. Orangnya emang seneng ngakali, keras. Maka bukan pemaafkan yang ditekankan, tapi menghukum yang ditekankan. Makanya hukuman kepada orang Yahudi itu syariat Nabi Musa itu tidak harus tidak dilakukan. Lah Islam itu berada di antara keduanya. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin, Islam itu hukumannya di antara keduanya. Antara memaafkan dan menghukum, menuntut hukuman itu dilihat masalahnya. Dilihat masalahnya. Wallahu ta'ala alam. Dan tentunya karena sebenarnya kalau di masa kita kan diserahkan ke sekolah ya. Ya jangan kemudian orang itu atau guru itu kalau mau menghukum yang kira-kira itu bisa menimbulkan perdebatan dengan orang tuanya, itu lebih baik orang tuanya dikasih surat, anaknya demikian. Ini jangan diberlakukan dulu. Kalau diberlakukan nanti akan timbul perselisihan gitu. Ya. Apalagi memang guru tersebut di dalam menghukum salah gitu. Ya. Karena ada kaidah-kaidah di dalam memberikan hukuman itu. Nah, selesai pembahasan kita di sore ini ya. Kita ya. Besok baru kemudian kita sampaikan wasiat dari Umar bin Abdul Aziz seperti yang ada pada resume kalian. Bahwa wasiat beliau ini panjang ya. Ya. Kalau di tempat kalian cuma diambil sedikit saja, sebenarnya wasiatnya panjang bang, lebih panjang. Mungkin ini yang di resume kalian cuma setengahnya saja. Ya. Yang jelas pelajari nanti belajar ini sampai selesai ya, karena kalau nggak sampai selesai nanti kadang sudah sampai di situ kemudian memahami, akhirnya dalam penerapan nanti terjadi kesalahan. Karena apa yang disebutkan dalam kitab ini dari bab-babnya itu memang bab yang sesuai urutan gitu loh. Urutan. Ya. Apalagi kalau kemudian disandingkan ya, nanti berarti ini kalau ditandingkan ilmu seperti ini dengan ilmu apa psikologi misalnya. Makanya sebagian pondok kadang undang itu gitu loh. Undang itu, padahal sebenarnya memang di dalam syariat itu sudah ada kesempurnaan bagaimana mendidik menjadi berhasil itu seperti apa sudah ada. Cuma yang menjadi masalah kan tidak setiap pengajar itu faqih dalam masalah itu ya, tidak punya bukan yang faqih dalam permasalahan tersebut. Sehingga kalau mendapati anaknya demikian, santrinya demikian, oh kita datangkan psikiater atau psikologi, orang yang menguasai ilmu psikologi. Yaitu ilmu ya di tinjauan sisi dunia tidak ada masalah gitu. Tapi tetap yang terbaik itu dengan tinjauan syariat, tinjauan ilmu. Sebenarnya hasilnya ya karena jarangnya orang yang punya kemampuan mumpuni sebagai muadib itu. Mendidik adab itu ya. Kalau kita lihat kenapa ya di masa para sahabat itu luar biasa ya, anak-anak mereka itu Masya Allah, bahkan budak-budak yang mereka miliki itu sampai menjadi imam-imam besar gitu. Tentu ada pendidikan adab yang luar biasa, sebagaimana dulu ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya anak-anak yatim gitu, yang waktu itu sedang beliau hukum gitu. Dan mereka jadi orang-orang yang punya kemampuan gitu. Ya, jadi orang yang punya kemampuan. Tentu di situ kemampuan dari pengajarnya itu perlu untuk diperhatikan gitu. Untuk diperhatikan. Dan betapa susahnya ya menerapkan ilmu seperti ini ya. Ya saya pernah
diundang di suatu tempat ya, diundang untuk mengadakan pelatihan seperti ini. Baru satu kali ya, itu satu pengurus, jadi satu orang pengurus itu ingin merubah konsep di dalam mendidik di sebuah lembaga gitu, karena guru-gurunya itu bahasanya biasa misuh gitu loh. Jadi sudah punya kebiasaan misuh semua gitu, semua gurunya. Hingga kalau masukkan anak di situ, anak itu pulang itu pinter misuh gitu loh. Padahal sekolah agama gitu. Nah, dia dengan keresahan ingin merubah konsep itu. Tapi yang namanya merubah konsep seperti itu, kalau sekolah sudah berdiri puluhan tahun ya bukan perkara sederhana. Butuh waktu. Karena kalau sudah menjadi karakter itu ya tidak bisa dirubah hanya dalam waktu singkat. Ya, dirubah dalam waktu singkat. Ya. Waktu itu yang kita diinginkan pertemuan itu bisa berkesinambungan gitu. Ya, tapi ya nggak bisa. Karena memang itu sudah menjadi semacam uruf, dianggap biasa gitu. Sehingga tatkala datang penyampaian yang ini kalau bisa diperbaiki sini susah gitu loh. Ya, karena sudah urufnya hampir semua seperti itu. Nah, sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di antara kalian itu belajar ya sampai selesai gitu loh. Selesai, tidak, kalau tidak sampai selesai ya repot. Ilmu itu didapat dengan cara membaca, sama di dalam majelis ilmu itu beda gitu. Kalau membaca itu biasanya lebih cenderung pada kemampuan dirinya. Untuk mengamalkan ya dia mesti melatih ya. Beda kalau majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu memang majelis yang dibarokai gitu. Dimana di situ orang yang belajar maupun yang mengajar itu akan dirahmati Allah, terutama yang belajar. Sehingga dengan dirahmati Allah itu dia mampu mengamalkan dengan baik gitu. Disertai sikap tawadu karena mendapatkan dari majelis ilmu. Beda kalau mendapatkan dan membaca, itu kadang bersikap dengan sombong gitu. Ya, tidak dengan tawadu, karena dia mencari ilmu tidak dengan proses yang paling utama, yaitu hadir di dalam majelis ilmu. Ya, sekarang itu melihat internet aja mudah, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran adab ataupun akhlak ataupun proses di dalam menuntut ilmu yang dibutuhkan padanya kesabaran, nggak akan dapat. Ya, barang siapa yang pernah berguru, dia akan bisa merasakan faedahnya dia berguru. Tapi orang yang tidak pernah berguru, maksudnya berguru ilmu agama, karena berguru ilmu dunia itu beda gitu. Berguru ilmu dunia itu beda dengan berguru ilmu agama. Karena kalau berguru ilmu dunia itu ranahnya ranah bayar gitu loh. Orang kuliah kan sudah saya bayar gitu, bayar SPP, bayar ini, bayar itu, dan lain sebagainya. Sehingga kadang walaupun dosennya itu sebagai gurunya itu kadang tidak begitu nampak, karena ranahnya bayar. Tapi menuntut ilmu agama itu kan ranahnya bukan, ada ranah ibadah, ya ada yang masuki ranah pembayaran, ada gitu. Tetapi paling utamanya adalah ranah ibadah, sehingga di situ kaitannya dengan niat ibadah itu mesti menjadi niat pokok di dalam mengajar. Walaupun tetap dibayar, tidak boleh dia semata-mata pembayaran itu kemudian dia mengajar. Tapi mesti menjadikan niat pokoknya ibadah ini yang menjadi pokok. Dan kalau sudah niat ibadah pokok inilah, ini ada ranah yang mesti dia dimuliakan. Murid untuk bersyukur, kapan kalau dia nggak bersyukur kepada gurunya, ilmunya nggak akan berkembang
Itu kalau ilmu agama. Makanya ilmu agama itu belajar itu sangat erat kaitannya dengan niat gitu. Kalau ilmu dunia, seorang belajar niatnya dunia pun tidak apa-apa. Pengen jadi ini supaya pinter ini nanti. Bahkan misalnya ada orang kuliah di fakultas kedokteran, kok tarif dokternya mahal waktu jadi dokter, ya untuk balik ke modal ya nggak dosa. Nah, misalnya masuk kedokteran 200 juta, nanti misalnya ini ngambil ini sekian ratus juta, ya kemudian buka praktek yang mungkin obatnya itu harganya cuma 2.000, tapi karena konsultasi dokter ya berobat ya 50.000 gitu. Kalau ditanya kenapa mahal, ya balik ke modal, ya tidak ada masalah seperti itu, tidak ada yang tercela. Karena memang asalnya ilmu dunia, sehingga tidak ada yang protes harga. Misalnya dokter itu mahal ya, oleh sekolah ya larang, itu biasa aja, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ilmu agama jangan coba-coba seperti itu. Ilmu agama itu tatkala dipelajari itu harus dibeli dengan adab yang baik. Dia harus dengan adab yang baik, dengan tawadu, dan bukan untuk mencari kemewahan dunia, kehidupan dunia. Makanya Nabi Allah alaihi salatu wasallam ditegur tatkala di dalam surat Abasa wa Tawalla, orang kaya raya pembesar yang diajak bicara beliau, datanglah Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta, sudah masuk Islam, dia tahu-tahu datang mengatakan, alimni bima alamakallah, ajari aku dengan apa yang Allah telah ajarkan kepadamu. Maka Nabi waktu itu mukanya merah marah, kemudian beliau memalingkan muka, itu ditegur oleh Allah langsung, abasa wa tawalla. Karena ilmu agama itu bukan cuma khusus kelayakan orang kaya, tapi siapapun orang yang ingin mendapatkan petunjuk berhak untuk mendapatkannya. Karena memang Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka orang yang punya ilmu dia wajib menunjukkan. Tatkala orang ingin beribadah hanya kepada Allah, makanya hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, ini saja yang bisa disampaikan. Salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat ya, kami kembalikan kepada panitia.